Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatillah. NIM saya 2415050061. Di sini saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai dari mata kuliah Balaghah Al-Qur'an. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian balaghah. Secara etimologi ataupun bahasa, balaghah berarti sampai atau mencapai ujung. Secara istilah, balaghah adalah menyampaikan sebuah pesan atau ide dengan untaian kalimat yang jelas, fasih, ataupun benar secara tata bahasa. Memberikan kesan mendalam di jiwa serta diwajib sesuai dengan situasi dan siapa yang diajak bicara. Balaghah dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ma'ani, fokus pada kesesuaian kalimat dengan situasi kondisi. Bayan, fokus pada variasi penyampaian makna ataupun bisa lewat perumpamaan, kiasan, dan lain-lain. Badi, fokus pada keindahan estetika kata dari rima kalimat. Contoh pembahasan balaghah. Untuk melihat bagaimana balaghah bekerja, mari kita lihat satu pesan yang diucapkan kepada 3 orang yang dengan kondisi psikologis yang berbeda. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan yaitu Zaid sudah datang. Contoh yang pertama yaitu pendengar bersikap netral ataupun belum tahu. Kalimatnya Zaid telah datang, ja'a Zaidun. Penjelasannya yaitu kalimatnya polos tanpa penegas karena pendengar langsung percaya. Yang kedua, pendengar agak ragu. Kalimat sesungguhnya Zaid telah datang, inna Zaidan qad jaa. Penjelasannya yaitu ditambahkan kata penegas inna ataupun sesungguhnya untuk meyakinkan keraguan mereka. Contoh ketiga yaitu pendengar mengingkari ataupun tidak percaya sama sekali. Kalimatnya yaitu demi Allah, sungguh Zaid benar-benar telah datang. Wallah inna Zaidan laqad jaa. Penjelasannya menggunakan sumpah wallahi dan beberapa penegas sekaligus untuk mendobrak penolakan mereka. Sisi balaghahnya mengubah struktur kalimat berdasarkan kondisi mental pendengar adalah inti dari ilmu balaghah. Jika Anda memakai kalimat dari contoh yang ketiga kepada contoh yang pertama itu dianggap tidak balaghah ataupun berlebihan dan lebay. Berikut makna dan urgensi pembahasan balaghah. Mengapa kita membahas dan mempelajari balaghah? Berikut makna pentingnya. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman bahasa balaghah, memastikan maksud di kepala pembicara sampai dengan akurat kepala pendengar tanpa distorsi. Yang kedua, efisiensi bahasa. Mengajarkan kapan harus berbicara panjang lebar secara detail itinhab dan kapan harus berbicara super ringkas tapi padat makna ijaz. Yang ketiga, memahami mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan standar balaghah tertinggi. Mempelajari ilmu ini adalah kunci utama untuk memahami keindahan sastra, rahasia pemilihan kata, dan kedalaman makna ayat-ayatnya. Yang keempat, makna persuasif, membantu kita menyusun argumen yang tidak hanya logis tapi juga menyentuh emosi pendengar secara tepat. Secara sederhana, balaghah adalah ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan secara indah, tepat sasaran, dan sesuai dengan situasi serta kondisi orang yang diajak bicara ataupun maqam. Dalam bahasa Indonesianya, balaghah sering dipadankan dengan ilmu retorika atau seni berbicara. Yang pertama yaitu 3 ruang lingkup balaghah. Ilmu balaghah dibagi menjadi 3 cabang utama. Setiap cabang memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani, kesesuaian kalimat dengan situasi. Ilmu ini membahas bagaimana menyusun kalimat agar sesuai dengan kondisi pendengar. Fokusnya adalah ketetapan makna agar tidak terjadi salah paham. Contohnya yaitu jika berbicara dengan orang yang belum tahu suatu kabar, kita cukup mengucapkan kalimat biasa seperti Zaid sudah datang. Namun jika berbicara dengan orang yang ragu-ragu atau mengingkari, kalimatnya harus dipertegas menggunakan kata penguat ataupun taukid. Sesungguhnya Zaid benar-benar telah datang. Yang kedua yaitu ilmu bayan.
variasi gaya penyampaian makna. Ilmu ini membahas bagaimana cara menyampaikan satu makna ataupun ide yang sama, tetapi dengan berbagai gaya bahasa yang berbeda ataupun seperti perumpamaan atau kiasan agar terdengar lebih indah. Di dalam ilmu bayan ada 3 teknik populer, yaitu tasbih, perumpamaan, menyamakan dua hal. Contohnya yaitu wajah wanita itu cerah seperti bulan purnama. Yang kedua contohnya yaitu majas, kata kiasan, menggunakan kata bukan arti aslinya karena ada hubungan tertentu. Contohnya yaitu singa mimbar itu sedang berpidato. Maksudnya ini singa di sini bermakna orator yang pemberani. Yang ketiga contohnya yaitu kinayah, sindiran halus ataupun implisit, menyebutkan suatu sifat untuk menunjukkan sifat lain yang melekat padanya. Contohnya yaitu si Ahmad itu panjang tangan, artinya suka mencuri, atau dalam bahasa Arab kasirur ramat, banyak abunya, artinya dia orang yang dermawan karena sering memasak untuk tamu. Yang ketiga yaitu ilmu badi, ya bisa dibilang keindahan estetika kalimat. Jika ma'ani fokus pada ketetapan dan bayan fokus pada gaya bahasa, maka ilmu badi fokus pada keindahan dekorasi kalimat, baik dari segi keselarasan bunyi ataupun lafal, maupun keharmonisan makna. Contohnya itu keindahan bunyi saja, misalnya kemiripan bunyi akhir pada kalimat seperti rima dalam puisi. Contohnya manjada wajada. Maksudnya ini siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Perhatikan keselarasan bunyi akhirnya. Contoh yang kedua, keindahan makna ataupun tabak, menggabungkan dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Contohnya dia yang menghidupkan dan mematikan. Makna dan esensi dari pembahasan balaghah tersebut yaitu mengapa kita harus memahami ketiga ruang lingkup di atas. Makna esensial dari mempelajari balaghah adalah yang pertama, komunikasi yang efektif. Kita diajarkan bahwa berbicara bukan asal bunyi, bahasa harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, seperti anak-anak, orang tua, orang berilmu, atau orang awam. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Dengan ilmu ma'ani, kita harus tahu kapan harus berbicara dengan singkat, panjang lebar, atau menggunakan penekanan. Yang ketiga yaitu menyentuh hati pendengar melalui gaya kiasan ataupun ilmu bayan dan keindahan rima, ilmu badi. Pesan yang disampaikan menjadi lebih persuasif, hidup, dan berkesan di hati pendengar. Yang keempat yaitu memahami Al-Quran. Bagi umat muslim, balaghah adalah alat utama untuk memahami mukjizat keindahan bahasa Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Dalam ilmu balaghah ataupun khususnya cabang ilmu ma'ani, seluruh kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu khobar, kalimat berita, dan insya, kalimat bukan berita. Memahami keduanya sangat penting untuk menangkap maksud dari terdalam dari sebuah ucapan, baik dalam percakapan sehari-hari maupun saat mentadaburi Al-Quran. Berikut penjelasannya yaitu yang pertama, khobar ataupun kalimat berita. Pengertiannya yaitu khobar adalah setiap kalimat yang mengandung suatu informasi. Karena isinya berupa informasi, kalimat ini bisa dinilai benar atau salah. Jika informasinya sesuai dengan kenyataan, maka kalimat itu benar. Dan contoh yang kedua, jika informasinya tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu salah. Contoh yang selanjutnya yaitu hujan turun dengan lebat kemarin. Kalimat ini bisa benar jika kemarin memang hujan, atau salah jika kemarin ternyata cerah. Makna dan tujuan pembahasan khobar. Kita mempelajari khobar untuk mengetahui apa tujuan seseorang menyampaikan berita. Biasanya ada dua makna utama. Yang pertama, faedah al-khobar, memberitahu orang lain hal baru yang belum mereka ketahui. Contohnya, besok ada ujian matematika. Yang kedua, lazim al-faedah, memberitahu orang lain bahwa kita juga tahu tentang hal itu, biasanya untuk menunjukkan perhatian atau kedekatan. Contohnya, kepada teman yang baru lulus, kamu sudah lulus kuliah ya? Kita tidak sedang memberitahu info baru, tapi menunjukkan bahwa kita tahu kabar bahagianya.
Insya bisa dibilang kalimat bukan berita. Pengertiannya yaitu insya adalah kalimat yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Kalimat ini tidak sedang menyampaikan berita masa lalu atau masa kini, melainkan tuntunan, harapan, doa, atau menciptakan suatu keadaan baru saat kalimat itu diucapkan. Contohnya yaitu tutuplah pintu itu. Ini perintah. Kita tidak bisa mengatakan kalimat ini benar atau bohong. Yang kedua, contohnya yaitu apakah kamu sudah makan? Ini termasuk pertanyaan. Yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Ini larangan. Makna dan tujuan pembahasan insya yaitu kalimat insya dipelajari karena seringkali makna tekstualnya berubah tergantung situasi, makna kontekstual. Yang pertama yaitu contoh kalimatnya, semoga Allah menyembuhkanmu. Secara bentuk ini adalah kalimat harapan ataupun doa insya, tetapi makna terdalamnya adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian kita terhadap orang sakit. Kesimpulannya yaitu khobar adalah tentang apa yang terjadi, bisa benar ataupun salah, sedangkan insya adalah tentang apa yang diinginkan atau diekspresikan oleh si pembicara. Pembahasan selanjutnya yaitu amar ataupun perintah. Pengertiannya yaitu secara bahasa amar berarti perintah, secara istilah amar adalah tuntutan dari pihak yang lebih tinggi, Allah ataupun Rasul, kepada pihak yang lebih rendah, manusia, untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Al-Quran yaitu wa aqimus sholah, dan dirikan sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Logika sederhananya seperti seorang bos yang berkata kepada karyawannya, selesaikan laporan ini sekarang. Makna kaidah ataupun hukumnya yaitu kaidah dasar dari amar adalah pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban ataupun wajib. Artinya, jika ada perintah dalam Al-Quran atau hadis tanpa ada alasan lain yang memalingkannya, maka perbuatan tersebut wajib hukumnya untuk dilakukan. Namun ada kalanya perintah berubah menjadi makna. Yang pertama yaitu sunnah ataupun anjuran jika ada dalil yang lain yang meringankannya. Yang kedua, mubah ataupun boleh. Contohnya perintah bertebaran mencari rezeki setelah sholat Jumat selesai. Pembahasan selanjutnya anahi ataupun larangan. Pengertiannya secara bahasa anahi berarti larangan. Secara istilah anahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Contohnya dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Logika sederhananya seperti rambu lalu lintas yang bertulis dilarang masuk. Makna kaidahnya yaitu kaidah dasar dari anahi adalah pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman ataupun haram. Artinya jika ada kalimat larangan maka perbuatan tersebut haram dilakukan dan berakibat dosa jika dilanggar. Sama seperti amar, larangan juga bisa berubah makna tergantung konteks dalil lain seperti yaitu makruh. Larangan yang sifatnya tidak tegas sebaiknya ditinggalkan tapi tidak dosa jika dilakukan. Yang kedua, bimbingan ataupun irsyad. Larangan untuk kebaikan dunia kita, misalnya larangan makan sambil bersandar. Kesimpulannya yaitu memahami amar dan nahi adalah kunci utama untuk tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita jauhi dalam agama.